Assalamualaikum, perkenalkan saya Puja Rizky Shintia Putri, Pendidikan Ekonomi, Mata Kuliah Ekonomi Islam. Baiklah, saya akan mempelajari tentang Islam dan nilai ajarannya. Pengertian agama Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama, yaslimu islaman, artinya tunduk, patuh, menyerah diri. Kata Islam terambil dari kata dasar salama atau salima, yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, tidak tercela. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hamka dalam buku studi Islam bahwa Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Menurut istilah, Islam adalah wahyu atau risalah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya yang menjadi pedoman bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari definisi di atas, terlihat ada 3 unsur pokok yang membedakan Islam dengan agama lain, yaitu 1. Islam itu adalah risalah atau wahyu dari Allah. 2. Wahyu atau risalah Tuhan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. 3. Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan serta diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan dan ketentuan ibadah dan syariah yang menentukan proses berpikir, merasa, berbuat, dan proses terbentuknya hati. Kesempurnaan Islam ini ditandai dengan sumuliyatul zaman atau sepanjang masa, sumuliyatul mizan mencangkup semuanya, dan sumuliyatul makan semua tempat. Sumuliyatul zaman atau sepanjang masa adalah agama masa lalu. Kalau sumuliyatul mizan mencakup semuanya, itu meliputi beberapa aspek lengkap yang terdapat dalam Islam itu sendiri, misalnya jihad atau dakwah. Sumulatus makan atau semua tempat, karena Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini sebagai satu kesatuan. Ruang lingkup agama Islam. Hubungan manusia dengan penciptanya atau Allah SWT. Firman Allah SWT, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Az-Zariyat ayat 56. Hubungan manusia dengan Allah disebut pengabdian atau ibadah. Pengabdian manusia bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak berhajat atau berkepentingan kepada siapapun. Pengabdian itu bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptaannya, yaitu fitrah atau kesuciannya, agar kehidupan manusia diridhai oleh Allah SWT. 2. Hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. 3. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah SWT yang ada di alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini ada tidak terjadinya begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan sengaja dan dengan hak. Firman Allah artinya, "Tidaklah kau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak." Quran Ibrahim ayat 19. C. Akidah, syariah, dan akhlak. Pengertian akidah. Menurut bahasa Arab atau etimologi, berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan
At-tashhidu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, dan ar-ratu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Pengertian syariah. Secara etimologi, syariah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya seperti puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebajikan. Syariat dalam Islam, syar'i adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dari perkataan, perbuatan, dan penetapannya. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata kulut. Secara bahasa, kata ini memiliki arti perangai atau mencakup di antaranya sikap, perilaku, sopan, tabiat, etika, karakter, kepribadian, dan moral. D. Keterkaitan antara akidah, syariat, dan akhlak. 1. Hubungan akidah dengan syariat. Menurut Syekh Mahmud Syahrud, ketika menjelaskan tentang kedudukan akidah dan syariah, menulis, akidah itu di dalam posisinya menurut Islam adalah pokok yang kemudian di atasnya dibangun syariat. Sedangkan syariat itu sendiri adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah tersebut. Dengan demikian, tidaklah akan terdapat syariat di dalam Islam, melainkan karena adanya akidah. Sebagai syariah, tidak akan berkembang, melainkan di bawah naungan akidah. 2. Akidah dengan akhlak. Akidah tanpa akhlak adalah seumpamaan sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tepat, yang selalu bergerak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. 3. Hubungan syariah dan akhlak. Sebagai bentuk perwujudan iman atau akidah, akhlak mestinya berada dalam bingkai aturan syariah Islam. Karena seperti dijelaskan di atas, akhlak adalah bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan proses ibadah harus dilakukan sesuai dengan aturan mekanisme yang ditetapkan syariah agar menilai sebagai amal soleh. Syariah merupakan aturan mekanisme dalam amal ibadah seseorang mukmin atau muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maqasid syariah. Menurut Ar-Risubni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariah agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Berikut ini adalah bentuk dari maqasid syariah sebagai berikut. Menurut Imam Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam, yaitu pencegahan. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk, meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contohnya, penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. 2. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran.
Bentuk makosid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akan menjadi tidak boleh, termasuk di dalam mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. 4. Makosid syariah untuk melindungi harta. Makosid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain-lain. Contoh penerapannya yaitu dengan cara melaksanakan jual beli atau dengan mencari rezeki. Sedangkan bentuk penjagaannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. 5. Makosid syariah untuk melindungi keturunan. Makosid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain-lainnya. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang berarti kita harus tunduk dan patuh serta untuk menjadikan kita pedoman manusia di dunia. Kesempurnaan Islam ini ditandai dengan semula zaman sepanjang masa, semula seyatul mujad mencukupi semuanya, dan semula makan semua tempat. Ruang lingkup agama Islam yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Makosid syariah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Hikmah dari adanya makosid syariah membuat lebih paham tentang tujuan-tujuan dari sistem syariah. Kelima komponen yang telah dijelaskan sebetulnya memberikan gambaran hidup secara keseluruhan. Komponen tersebut lengkap dan makosid syariah menjadi panduan untuk mengarahkan rangkaian kehidupan ke arah yang lebih masalah.